Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini 22 Januari 2023, firman Tuhan sebagai kekuatan, motivasi dan inspirasi bagi kita semua tertulis dalam kitab Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setia atau kesetiaan adalah salah satu sifat dari Allah. Ia adalah Allah yang setia dalam kasih-Nya, setia dalam janjinya, setia dalam hukum-Nya, setia pula dalam segala kebaikan-Nya. Kesetiaan Allah tidak pernah ditentukan oleh kesetiaan manusia. Sekalipun manusia yang diciptakannya itu tidak setia kepada Allah, tetapi Allah senantiasa setia untuk mengasihi, setia untuk mencintai, dan untuk memberkati manusia. Karena memang kesetiaan itu tidak pernah bisa terpisah dan lepas dari diri Allah. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puncak kesetiaan Allah ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu wujud kesetiaan kasih-Nya, kesetiaannya dalam janjinya yang telah dijanjikannya dalam perjanjian lama melalui para nabi kepada umatnya Israel dan juga kepada semua manusia. Dan itu telah dinyatakannya yang telah kita rayakan pada Natal yang telah kita lewati. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pun menginginkan agar umatnya, agar kita, orang-orang percaya dan semua manusia, menjadi orang yang setia kepada Allah. Setia dalam segala hal, setia dalam iman, setia dalam harapan, setia menuruti hukum-Nya, setia menuruti firman-Nya, setia menuruti kehendak-Nya di dalam segala kondisi dan situasi hidup kita. Mengapa Allah begitu menginginkan dan mengkehendaki supaya umatnya hidup dengan setia kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks renungan hari ini dari kitab Yosua 22 ini, umat Allah yaitu Israel sudah tinggal dan berdiam di tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Israel mulai dari leluhur mereka Abraham. Mereka telah memasukinya di bawah kepemimpinan Yosua, dan mereka telah hidup di sana, menikmati segala kelimpahan. Karena Tuhan berjanji dan berkata bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh susu dan madu. Artinya tanah yang makmur. Di sana umat akan hidup makmur, hidup sejahtera, hidup penuh sukacita, kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi di tengah-tengah kondisi hidup yang demikian pun, Tuhan selalu mengingatkan mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Ada dua hal mengapa Tuhan mengkehendaki supaya umatnya tetap setia di tengah-tengah kondisi hidup mereka yang mulai menikmati, merasakan kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan dan kelimpahan dari berkat-berkat Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, karena di tengah-tengah tanah Kanaan itu
sudah ada lebih dahulu. Suku-suku dan bangsa-bangsa yang lain, suku-suku Kanaan, yang sudah berdiam lebih dulu daripada umat Israel. Dan semua suku-suku Kanaan ini adalah penyembah-penyembah berhala. Tuhan tidak mau dan tidak menginginkan umat Israel, umat pilihannya itu, umat yang dikasihnya itu dipengaruhi oleh agama-agama, suku-suku Kanaan, penyembah-penyembah berhala pada masa itu. Karena itu dengan tegas Tuhan memberikan hukumnya, memberikan perintahnya, memberikan titahnya kepada umat Israel melalui Musa, agar hanya beribadah dan hanya menyembah Allah yang Esa, Allah yang satu, yaitu Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh adalah lain kecuali aku. Demikian titah pertama. Dan Tuhan tidak mau agar Israel jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Sebagaimana yang dikatakan dalam titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan alasan yang kedua mengapa Tuhan menginginkan supaya umatnya tetap setia. Di tengah kondisi hidup makmur, hidup sejahtera, hidup penuh kelimpahan dan sukacita, siapapun orangnya, siapapun manusianya bisa menjadi lupa diri, menyimpang ke kanan dan ke kiri, lupa akan Tuhan. Yang lebih utama padanya adalah kekayaan, kenikmatan, kesejahteraan, dan dia akan mengabaikan Tuhan. Tidak sedikit manusia yang jatuh ke dalam sikap yang demikian. Ketika dia telah memiliki banyak hal dalam hidupnya, memiliki kelimpahan, dan hampir memiliki semua yang dia inginkan, bisa saja seseorang menjadi lupa diri, mendewakan, mempertuhankan dirinya, bahkan sekaligus mempertuhankan hartanya dan kekayaannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini, bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, untuk menjadi setia kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, tidak hanya sesewaktu. Artinya segenap hati, segenap jiwa, totalitas hidup kita, segala waktu, kekuatan, pikiran, dan apa yang ada pada kita, kita wujudkan sebagai bentuk ketaatan kita, kecintaan kita, bakti kita, dan kerelaan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Maka yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan dari perjalanan hidup kita ini, hendaknya seluruh rangkaian perjalanan hidup kita harus menunjukkan jalan-jalan ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan ada satu titik pun dari antara rangkaian kehidupan kita ini yang tidak menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan kehormatan kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami di surga untuk pagi hari yang begitu indah. Kami telah melewati malam dalam pembaringan kami, dan Tuhan menjaga kami. Malaikat-Mu Tuhan suruh untuk menaungi dan melindungi kami. Tuhan juga membangunkan kami dari tidur di pagi hari ini dengan melimpahkan kekuatan, napas hidup, dan kesehatan, sehingga kami bangkit dari tidur kami untuk melanjutkan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan menyapa dan berbicara bagi kami di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan begitu setia, dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah lepas dan lekang
dari diri Tuhan sendiri. Sekalipun kami tidak setia, sekalipun kami tidak baik, tetapi Allah senantiasa setia mengasihi, memberkati, dan menuntun hidup kami. Tuhan ingin kami menjadi pribadi, menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Dalam kasih kami kepada Tuhan, dalam bakti kami, dalam ketaatan kami, menuruti firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, mengikuti jalan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Sekalipun berbagai dinamika hidup kami, suka dan duka, kiranya Tuhan menolong kami dalam segala kondisi dan situasi hidup kami hari ini dan sampai hari-hari yang akan datang. Situasi dan kondisi kami tidak memengaruhi kami untuk tidak setia kepada Tuhan. Justru setiap kondisi kehidupan yang mungkin berubah semakin mengajarkan kami untuk lebih setia, lebih taat, dan lebih mengasihi Tuhan lagi. Dengan kesetiaan kami melakukan perintah-perintah Tuhan dan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kami, memberkati hidup gereja-Mu, jemaat-Mu, dan juga saudara-saudara kami. Saat ini kami meminta belas kasihan Tuhan untuk terus menopang hidup kami, menambahkan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah kehidupan kami di tahun 2023 yang sudah dan sedang kami jalani. Kami percaya Tuhan yang memimpin dan menggembalakan kami. Berkati jemaat-Mu dalam setiap keluarga, dalam setiap pekerjaan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan dan mengaruniakan setiap yang kami butuhkan untuk hari ini. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk saudara kami, jemaat-Mu di HKBP 5 ini, yang masih sakit, yang terus berjuang melawan penyakit mereka. Tuhan hiburkan yang bergumul dan yang berulang tahun dalam satu hari ini. Kami bersyukur Tuhan menambahkan umur yang panjang bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih dan lebih lagi, memberikan sukacita dan kehidupan. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, terutama hati dan pikiran kami. Biar roh Tuhan yang memimpin dan menguasainya, agar setiap kata, perbuatan, dan tindakan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk kita bagi hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas.